Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla wa 'ala fil ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, i'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita untuk senantiasa selalu memuja dan memuji Allah atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Setelah itu nikmat kesehatan dan waktu luang. Semoga nikmat-nikmat ini kita bisa gunakan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada para istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan juga semoga kepada kita sekalian yakni sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang 6 sifat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita berintrospeksi diri, yakni bermuhasabah, mengadakan evaluasi. Apakah hati kita ini sudah bersih dan terhindar dari 6 sifat tersebut, ataukah justru malah 6 sifat tersebut yang Allah benci ternyata tertanam kuat, bercokol di hati kita, melekat pada diri kita sekalian. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis yang sahih
yang telah dibawakan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam tahqiqnya Sahih Ibnu Hibban, dan menyatakan bahwasanya sanad ini hadisnya sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, beliau telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala yubghidu, sangat benci, sangat murka kepada siapa? Yang pertama adalah kulla ja'zariyin, kepada setiap orang yang sombong. Kemudian jawazin, orang yang memiliki sifat rakus, tamak alias maruk. Kemudian sahabin bil aswaq, yang suka berteriak-teriak, yang suka berkoar-koar di pasar. Kemudian yang keempat, sesungguhnya Allah sangat benci dan murka kepada setiap orang yang jifatin bil lail, yang seperti bangkai di malam hari, himarin bin nahar, dan seperti keledai di siang hari. Dan yang terakhir adalah innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah sangat benci dan murka kulla alimin bi amri dunya, kepada setiap orang yang alim, yang pandai, cerdas, pinter dalam perkara-perkara dunia, namun jahilin bi amril akhirah, namun dia bodoh, tidak becus dalam urusan akhirat, alias buta agama. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis tersebut bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah sangat membenci dan murka kepada seseorang yang memiliki 6 sifat tersebut. Dan kita akan menjelaskan setiap sifat yang telah digambarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sifat yang harus kita jauhi, yang wajib bagi kita sekalian untuk menghindarinya adalah ja'zariyin, sifat sombong, sifat takabur, angkuh. Dan tentunya ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, sombong itu ada 2 macam. Yang pertama adalah sombong terhadap al-haqq, kepada kebenaran. Dan yang kedua adalah sombong terhadap makhluk. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad salawatullahi wasalamuhu, yang telah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, sifat al-kibru, kesombongan, congkak dan angkuh, walaupun sebesar biji sawi. Maka berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah, qala rajulun, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasul,
Bagaimana jika ada seseorang yang dia menyukai, dia mencintai ayyakuna thawbuhu hasanan, dia suka banget menggunakan pakaian yang bagus, ya, entah itu bermotif, banyak modelnya, warnanya, ya. Wa na'luhu hasanatan, ada juga orang yang suka menggunakan sendal yang bagus, sendal karfil, karet pilihan, gitu. Saya nggak menyebutkan merek nih Pak ya, karfil, karet pilihan. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada orang yang suka demikian. Mungkin kalau sekarang aksesoris jam tangan, batu cincin, ya. Maka kata Rasulullah mengatakan, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha jamilun, maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah menyukai yakni keindahan. Artinya tidak terlarang. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian pun Nabi memberikan definisi apa yang dimaksud dengan al-kibru. Nah, dari sinilah macam-macam kesombongan yang Rasulullah sebutkan. Al-kibru, sombong itu yang pertama adalah batarul haqq, dia menolak kebenaran. Ini merupakan jenis kesombongan yang pertama, yakni sombong terhadap al-haq, kebenaran. Padahal dia tahu ini al-haq, benar. Nggak boleh buang sampah sembarangan, contoh yang umum ini. Nggak boleh makan dengan tangan kiri sambil berdiri, nggak bagi-bagi lagi gitu ya. Ini terlarang, makan tangan kiri berdiri terlarang, dia tahu. Cuman sayang, dikarenakan yang menyampaikan kebenaran ini adalah orang yang lebih muda usianya, anak kemarin sore, anak bau kencur. Kalau kata orang Jakarta, kencing aja masih bengkok, nggak lurus gitu ya. Udah nasihatin orang yang udah tua, yang jenggotnya panjang gitu. Kemudian bisa jadi yang memberikan nasihat itu, yang membawa al-haq, jadi orang yang miskin harta, ya orang kismin gitu ya, mau nasihatin kita gitu. Atau mungkin lebih rendah status sosialnya. Akhirnya apa? Dia tolak kebenaran tersebut. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini jenis kesombongan yang pertama adalah sombong terhadap al-haqq, batarul haq, dia menolak kebenaran. Dibawakan hadis, dibawakan dalil Al-Quran dan Sunnah, dia tolak. Kenapa? Nggak masuk dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan adat istiadatnya, nggak masuk rasional. Ini orang sombong. Kemudian yang kedua, yakni sombong adalah terhadap makhluk. Yang ini sering dipahami oleh kebanyakan mayoritas kaum muslimin. Sombong itu adalah apa? Yakni wagamtun nas, meremehkan manusia. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka meremehkan manusia, makhluk ciptaan Allah, tentunya dia menganggap dirinya lebih memiliki keistimewaan, punya yakni apa? Kelebihan, kesempurnaan, kebaikan yang orang lain tidak memilikinya. Dia merasa dirinya sempurna. Atau dengan kata lain, orang tersebut meremehkan, merendahkan orang lain, bahkan menghina dan mencaci maki orang tersebut. Wa'iyadzubillah. Baik dengan perkataan menghina, atau kesombongan ini dengan cara apa? Perbuatan. Kalau omongan jelas lah, ente bodoh aja, ngapal nggak bisa, baca Quran masih belepetan, sok-sok nasihatin saya. Ini sombong dengan
perkataan, atau dengan perbuatan, jalannya petantang petenteng, bertingkah seperti pendekar, udah pendek kekar gitu ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ketahuilah bahwasanya kesombongan ini merupakan dosa yang pertama kali muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian salaf menjelaskan bahwasannya dosa yang pertama kali yang terjadi ya kepada Allah adalah kesombongan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu." Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh para malaikat dan penghuni-penghuni langit. Bukan hanya sekedar malaikat, seluruh penghuni langit, usjudu, hendaknya kalian sujud li Adam, kepada Adam. Tentunya sujud di sini dalam rangka untuk li ta'zim, untuk memuliakan, mengagungkan Adam alaihissalam, karena salah satu atau makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adapun yang lainnya tidak. Malaikat tidak sempurna, iblis, syaitan tidak sempurna, tumbuhan, binatang dan yang lainnya. Hanya manusialah ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka Allah katakan, usjudu li Adama, wahai para penghuni langit, sujudlah kalian kepada Adam. Bukan sujud lil ibadah, bukan sujud dalam rangka untuk ibadah pada Adam. Fasajadu, maka seluruh penghuni langit mereka sujud semuanya. Karena perintah Allah kepada mereka, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Karena apa? Aba wastakbar. Dia enggan, menolak perintah Allah, wastakbara, dan sombong, angku congkak, wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk dari orang-orang yang kafirin, yang tidak beriman kepada Allah, yang tertutup hatinya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Iblis menggunakan logika, akal pikirannya. Ketika Allah katakan, ya iblis, mengapa engkau la tasjudu, tidak sujud li Adam, kepada Adam, alladzi khalaqtu biyadayya, yang aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku sendiri. Kenapa engkau gak mau sujud? Kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih mulia, lebih khair, lebih baik, minhu, darinya, dari Adam. Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Wa khalaqtani min nar, dan engkau menciptakan aku dari api. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Ini logikanya iblis. Maka nggak boleh beragama dengan menggunakan ra'yu, akal semata. Akal kita harus tunduk kepada wahyu, kepada Al-Quran dan hadis. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian adapun di antara contoh kesombongan yang ada di masyarakat kita adalah tentunya sombong dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan kekuasaan. Ini sombong yang sering terjadi. Jangan macam-macam. Saya RT di sini loh, gitu. Saya DKM masjid sini, misalkan. Ini hati-hati. Pangkat, jabatan, kedudukan itu ada masanya. Jangan sombong. Hatta presiden sekalipun ada masanya. Maka sering orang sombong dengan menggunakan kekuasaan, pangkat. Nih lihat nih, bintang berapa gitu ya. Bintang 7, pusing palanya Pak ya. Bintang 4 gitu ya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, yang sering juga terjadi, sombong harta.
Mentang-mentang orang kaya, tajir melintir katanya. Ini sombong. Yang ketiga, sombong dengan ilmu dan kecerdasan. Ini bagi para asatidzah, bagi para duat, ya, itu nggak boleh sombong. Ilmu Allah yang berikan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Banyak orang yang sombong karena ilmu dan kecerdasan, menganggap dirinya pintar, alim, cerdas. Kemudian ada juga orang sombong dengan bentuk tubuhnya, ya, kekar. Apa tuh namanya perutnya yang kotak-kotak? Six-pack. Nah, kayak roti sobek gitu Pak ya. Roti sobek kan betul gitu ya. Six-pack katanya. Kalau kita bukan six-pack, spiteng nih. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sombong dengan apa? Tubuhnya. Bagi wanita, ya mungkin mentang-mentang nggak gemuk gitu ya, langsing, sombong. Ini tidak boleh. Dan yang terakhir di antara contoh kesombongan, yakni sombong dengan kesehatan. Sekarang zaman sakit nih Pak ya, kena COVID gitu ya. Ada delta lah, ada beta lah, ada alfa lah, ada omikron. Nanti ada apa lagi? Politron. Ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sombong dengan kesehatan. Mengatakan dengan kawan kita, baru gitu doang aja cemen ente. Nih saya udah 2 tahun gak kena gitu. Sombong. Seperti Fir'aun, Namrud, rata-rata nih raja-raja terdahulu jarang sakit, sehingga mereka menganggap, kalau orang gak pernah sakit berarti Tuhan dia. Gitu. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Padahal siapa yang memberikan kepada mereka kekuasaan, jabatan, pangkat, harta, kecerdasan, kesehatan, dan tubuh yang kuat, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat dari Allah. Itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Namun ingat, jika Allah pengen, Allah berkehendak, sungguh sangat mudah Allah mencabut kelebihan tersebut yang ada pada diri kita sekalian. Maka mengapa manusia itu sombong yang pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa? Kita lahir ke muka bumi ini tanpa membawa apa-apa. Lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain? Wallahul musta'an. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka diperhatikan sifat yang pertama kali yang Allah sangat benci adalah al-kibru, kesombongan. Kemudian yang kedua adalah innallaha yubghidu kulla jawazin. Sesungguhnya Allah sangat benci dan murka kepada setiap orang yang jawazin, yang memiliki watak yang rakus, yang tamak, yang maruk, yang selalu gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan niat yang tidak benar, didorong dengan kecintaan yang sangat besar terhadap dunyawiyah, harta dan harta. Sehingga dia tidak lagi memperdulikan dari mana harta tersebut dia peroleh. Apakah dia dapatkan dari sumber yang halal atau sebaliknya dari sumber yang haram. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan dari Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan bi ahlin nar, tentang penghuni api neraka jahanam, siapakah mereka?" Qalu bala. Maka para sahabat berkata, "Benar ya Rasul, coba sebutkan siapakah ahlun nar, penghuni neraka?" Kata Nabi, "Kullu utulin." Yani setiap orang memiliki watak yang keras, yang kasar, yang bengis. Apalagi sama kaum muslimin. Harusnya sama umat Islam harus apa? Ruhama'u bainahum, kasih sayang, toleransi,
lemah lembut. Sekarang enggak, kebalikan. Sama orang kafirin, wah Masya Allah, bergandeng tangan, selfie bareng, makan bareng, perayaannya dijagain, pengajian dibubarin gitu. Wa iyadzubillah. Hati-hati orang yang memiliki sifat utulin, keras, bengis, kasar kepada anak, pada istri, galaknya na'udzubillah. Itu istri seakan-akan seperti samsak, main tendang, main pukul, main banting, persis seperti petarung MMA ya Pak ya, seperti petinju yang tangguh. La ilaha illallah. Kemudian apa? Jawazin, orang yang rakus dan tamak. Mustakbirin, yang sombong. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sungguh sangat merugi orang yang cinta dan rakus terhadap dunia yang fana ini. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhibbud dunya la yanfaqu min salasin. Orang yang cinta terhadap dunia tidak akan pernah terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hamun lazim, akan senantiasa selalu diliputi dengan kesedihan, kegelisahan, terus menerus, galau. Punya harta, handphonenya bagus, yang takut hilang. Punya rumah, takut dimaling. Pokoknya gelisah. Punya toko, gelisah, nggak laku lah, inilah, bayar sewanya mahal lah, gelisah dia. Muhibbud dunya. Wa ta'abun daim, dia akan merasakan kelelahan, keletihan, kecapean yang sangat lelah dan terus berkelanjutan. Orang nyari dunia Pak, capek. Siang malam, peras keringat, banting tulang. Ya. Kalau Allah takdirkan segitu, ya segitu. Nggak bakal nambah. Kecuali dengan dia mencari keberkahan di dalamnya. Allah akan berikan ziyadah, tambahan-tambahan al-barakat, keberkahan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang cinta terhadap dunia adalah wa hasratun la tanqadi. Dia akan merasakan penyesalan yang tidak pernah henti. Udah capek-capek ngumpulin harta, siang malam bekerja, banting tulang, peras keringat, pas sudah dapat semua, ternyata sakit, tipes gitu. Kerja mulu ya. PPKM, pergi pagi kembali malam gitu Pak ya. Nyari duit mulu. Ternyata sakit, tipes, lambung lah, diabetes, asam urat. Jadi uang itu nggak bisa diapa-apain. Mau makan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya apa? Menyesal. Ujung-ujungnya mati. Dan yang senang siapa? Ahli warisnya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka hendaknya kita menghindari sifat yang kedua ini, jawazin, yang rakus, tamak dan maruk. Kemudian yang ketiga, yakni sifat yang sangat Allah benci adalah sahabin bil aswaq. Yakni setiap orang yang suka sahabin, suka berteriak-teriak, suka berkoar-koar bil aswaq, di pasar-pasar. Maksudnya gimana Ustaz? Ayo beli gitu ya. Masih anget gitu. Padahal jual baju Pak ya, jual baju masih anget nih. Kalau makanan mungkin ya, jual kue ini, jual baju masih anget katanya. Jadi yang dimaksud dengan sahabin bil aswaq, yakni orang yang suka berteriak-teriak, berkoar-koar di pasar, yakni orang yang suka mencari ribut, suka ngajak berantem, suka yakni mempermasalahkan tentang hak, ya, tanpa memperdulikan hak orang lain. Dia sudah dagang minuman, lagi booming kan atau viral minuman ya, dagang minuman. Ada apalah namanya, bubble lah, ada haus lah, ada munim lah, segala macam gitu ya. Ini dagang bersebelahan, capcin gitu Pak ya, yang gocengan.
Ini kamu, saya udah dagangin, masa kamu dagang ini lagi gitu. Ini namanya orang yang sakhabin bil aswaq, yang suka berkoar-koar di pasar. Padahal beda jenisnya. Mungkin kalau Bapak pernah ke puncak, itu dagang, itu sama itu jenisnya. Ya, dagang tape, singkong, dagang asinan, tempe, apalagi bayam gitu Pak ya. Sama, nggak ada yang ribut gitu ya. Ini minuman jelas, memang sama-sama minum, tapi Anda bubble, saya enggak. Ini pakai susu, ini enggak. Sudah biasa. Ya, yang jualan daging, ya semua tukang daging. Yang dagang suka ngirimin apa tuh Pak? Belak sungkawa gitu ya. Pakai bunga-bunga gitu kan sama, satu blok itu. Enggak usah diributkan sudah. Yang dilaknat, yang Allah tidak suka, orang yang suka sakhabin bil aswaq, suka mencari keributan. Ya, teriak-teriak ke sana kemari yang enggak jelas. Ya, bahkan sampai memfitnah, menuduh. Oh, jangan beli di situ, dia pakai pesugihan. Ini subhanallah, ini sudah sampai menuduh, memfitnah saudaranya, tetangganya yang dagang sama-sama satu profesi. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah di antara sifat yang Allah sangat benci adalah kulla jifatin bil lail, yakni setiap orang yang jifah itu bangkai, ya, bil lail di waktu malam. Orang yang seperti bangkai, seperti bangkai di malam hari. Maksudnya apa? Tidur mulu gitu. Mulai jam 8 tidur, bangun subuh, mending subuh. Bangunnya nanti jam 8, jam 9. Persis seperti bangkai. Seperti mayit mati nggak gerak. Bedanya dia napas doang aja tuh. Sama kentut gitu Pak ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Ini merupakan penyakit hati. Kata Imam Al-Qadi, ya, Fudail bin Iyad mengatakan ada 3 perkara yang membuat hati kita keras. Yang pertama adalah fudulul ta'am, banyak makan. Ini kembali kepada orang yang rakus. Kemudian apa? Fudulul kalam, banyak ngomong. Seperti tadi nih, orang yang suka berkoar-koar di tengah pasar dalam rangka mencari keributan. Dan yang ketiga, fudulun naum, banyak tidur. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita yakni menggunakan waktu kita yang sangat berharga, wabil khusus di sepertiga akhir malam, kita gunakan untuk qiyamul lail, untuk bangun malam. Karena apa? Tidak ada salat sunnah yang paling afdol setelah salat fardu yang 5 waktu kecuali salatul lail, salat malam. Nabi bersabda, afdalus salati ba'da salatil maktubah. Seafdal salat setelah salat fardu, salat yang wajib adalah salatul lail, salat malam, salat tahajud, qiyamul lail. Kemudian juga beliau mengatakan alaikum biqiyamil lail, hendaknya atas kalian untuk senantiasa selalu melaksanakan qiyamul lail, bangun malam untuk tahajud, salat. Kenapa? Fa innahu da'bu as-salihin. Karena salat malam merupakan tradisi budaya. Nah, kalau bicara budaya, tradisi, lihat nih. Kita punya tradisi budaya orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Apa itu? Qiyamul lail, salat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaknya kita bangun malam, karena bangun malam merupakan kebiasaan, tradisi, adat istiadat, budaya orang-orang saleh sebelum kalian. Kalau saya ceritakan ini banyak sekali Pak. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Sholat malamnya Masya Allah, nggak kebayang deh Pak. Ya, Utsman 1 rakaat hatam 1 Quran 30 juz. 1 rakaat loh Pak, di bulan Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, sholat malam hampir habis menjelang waktu subuh. Imam Malik, Imam Ahmad, semua demikian. Sehingga Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asarihum yastaghfirun. Mereka orang-orang saleh sungguh sangat sedikit sekali tidurnya, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Menjelang subuh banyak beristighfar. Kemudian salat malam juga qurbatun mir rabbikum, yakni salah satu sarana metode bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah agar lebih dekat kepada Allah. Qiyamul lail, salat malam. Ya, kita letakkan kening kita di atas sejadah. Yang Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajidun. Kondisi keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud, yakni salat malam. Kemudian juga dengan salat malam manhatun anil ismi, dapat mencegah perbuatan dosa. Sesuai dengan Allah katakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada ustadz yang rajin salat tapi dia maksiat, namanya STMJ, salat terus maksiat jalan gitu. Kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika mengomentari yakni firman Allah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu pada hakikatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun jika ada orang yang dia salat tapi maksiat, i'lamu, ketahuilah, fa innahu la salatalah, ketahuilah sungguhnya dia belum salat. Kalau ada orang yang salat tapi maksiat, i'lamu, ketahuilah, fa innahu la salatalah, sesungguhnya dia belum salat dengan benar. Gitu Pak. Jadi bukan salat yang salah orangnya nih. Bisa jadi salatnya nggak benar, niatnya nggak bagus. Salat ke masjid, ya pulangnya bawa sendal orang. Gitu. Ini suruh ustadz nih ambil yang baik-baik gitu ya, tinggalkan yang jelek. Dia bawa sendal jepit, pulang bawa sendal yang bagus ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sudah masuk waktu salat Isya. Tayyib, ini dulu yang bisa disampaikan. Nanti pada Isya ada lagi Pak ya? Ya, nanti kita lanjutkan sedikit, kemudian ada sesi soal wa jawabun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.